Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini ya, episode kita akan membahas materi terkait dengan bagaimana cara kita merawat bayi yang baru lahir di usia 0 sampai dengan 28 hari dan juga bagaimana cara para ibu-ibu muda ini ya terutama ya, bagaimana cara menyusui yang baik, benar, sehingga kita berhasil ya mampu memberikan ASI kepada putra-putri kita. Nah, bersama saya pada kesempatan kali ini di studio narasi telah hadir narasumber yang luar biasa, sangat kompeten sekali di bidangnya ya, terkait dengan perawatan bayi dan juga menyusui. Beliau adalah Bidan Koordinator dari Puskesmas Demak 3, Ibu Tio Rida Nurmawati, SSIT. Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak Eh, Sofi yang cantik, Alhamdulillah, Ibu juga sangat cantik. luar biasa ini. Iya, luar biasa. Kami ucapkan dulu terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir di studio narasi. Dan sebelum kita masuk ke materi kita yang sudah saya sebutkan tadi ya Ibu ya, kita perkenankan dulu ya Ibu untuk menyapa para sahabat sehat semuanya. Silahkan Ibu. Selamat pagi sahabat sehat semua. Perkenalkan saya biasa dipanggil Bu Ida, tapi kalau nama lengkap saya Tio Rida Normasari SSIT. Saya adalah bidan yang bekerja di Puskesmas Demak 3 sebagai bidan koordinator khususnya di ibu. Mungkin itu ya sekilas perkenalan dari saya untuk menghemat waktu biar ibu-ibu bisa puas nanti. Ya, baik, baik. Puas puas dalam hal yang positif ya, Iya, Ibu, betul ya. betul. Tentunya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat Iya terkait dengan menyusui dan iya juga merawat bayi iya, ya, Ibu. heeh. Apalagi kalau ibu-ibu muda ya, Bu, Iya, punya pengalaman. Nah, betul. dengan pantengin podcast kita, tentunya akan dapat ilmu baru ya, Iya, Ibu, betul. ya. Di samping itu, ini kan pemerintah sedang mempersiapkan di tahun 2045 Mhm, periode generasi emas. generasi Jadi ini pas emas. ini untuk ibu-ibu muda. Betul, betul sekali. Baik, masuk ke materi kita ya, Ibu, Iya, ya. Ibu Ida yang cantik. Ini tentang, cara merawat bayi yang iya. baru lahir sampai dengan 24 hari ini, seperti apa ya kajian awalnya ya, Ibu, ya? Oh, Perlu dijelaskan ini untuk ya. para sahabat sehat. Silakan, Ibu. Terima kasih waktu yang Mhm, diberikan buat saya. Sekilas info tentang perawatan bayi baru lahir atau bayi usia 0 sampai 28 hari. Disebut juga itu masa, bayi neonatal nggih. Di usia-usia segitu adalah masa yang kritis Mbak hmm, Sofi, karena ternyata 2/3 angka kematian bayi di Indonesia itu pada usia seperti itu. mmm, Jadi ini perawatan bayi di usia 2 sampai 28 hari itu penting sangat sekali. penting sekali. Karena ini juga untuk menentukan tumbuh kembangnya untuk Mhm, berikutnya, ya. Jadi bukan anak sehat, anaknya udah sehat, timbang posyandu naiknya berat badannya udah sesuai, tapi juga kita harapkan anak ini akan jadi cerdas, hmm, karena dia calon generasi penerus bangsa. Di sini akan saya jabarkan sedikit untuk perawatannya. Kalau bayi baru lahir itu kalau di tenaga kesehatan, kalau kalau sekarang udah nggak ada dukun bayi ya, jadi udah nggak ada ya, Bu, udah ya? semua lahir di tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan. Biasanya itu ada, eee, pemberian imunisasi sebelum 24 jam. Mmm, Bayi harus diberikan suntikan hepatitis neo. mhm, Itu untuk mencegah, mmm, terjadinya penyakit hepatitis pada bayi baru lahir. Kemudian ada juga inisiasi menyusui dini. apa itu, Ibu? Inisiasi menyusui dini itu adalah, Mhm, di mana, bayi akan mencari puting ibu sendiri, mhm, sehingga dia bisa menghisap puting ibu dengan tujuan itu manfaatnya sangat banyak sekali mhm, Mbak mhm, Sofi. Jadi perlu ibu-ibu ketahui ya, nanti kalau ibu melahirkan di mhm, tenaga kesehatan atau di Vaskes, kok bayinya tidak diinisiasi menyusui dini. Bilang aja minta, langsung minta, karena mmm, ini sangat perlu, di samping merangsang keluarnya ASI mhm, dan kita harapkan bayi juga nanti akan mendapat, ASI yang pertama kali atau mmm, kolostrum. Karena mhm. kolostrum itu, banyak sekali zat-zat yang bermanfaat untuk bayi. Ada zat kekebalan, juga dia ada
zat kekebalan tadi antibodi ya, juga nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan pada bayi. Di samping itu, rangsangan isapan bayi tadi bisa mencegah perdarahan pada ibunya, Mbak Sophie. Berarti itu bermanfaat sekali ya? Sangat bermanfaat. Heeh, Jadi eman-eman, kalau bayi eman-eman. baru lahir tidak dilakukan inisiasi menyusui dini, rugi ya, Rugi besar. rugi besar. Mhm, Jadi nanti isapan bayinya itu pada puting susu akan merangsang kontraksi dari uterus rahim ibu, mmm, sehingga nanti ari-arinya itu cepat keluar mhm, dan perdarahannya bisa dicegah. Itu mhm, salah satu manfaat inisiasi menyusui dini. Di samping itu nanti ada, menjaga terutama ini ya, suhu suhu bayi mhm. harus tetap hangat. Dengan cara apa ini, Bu? Kalau biasanya kalau bayi baru lahir kan, kalau orang awam dulu bilang kayak ada banyak lemak-lemak ya. Mhm, mhm. Lah itu kan Lendir juga. di saat kotor itu kadang bisa mereka ingin, kalau yang dulu zaman saya masih bidan desa itu cepet-cepet dibersihkan, dan Mmm, itu nggak harus cepat-cepat nggak karena itu harus. bisa menjaga Eee Suhu suhu kehangatan. kehangatan bayi. Atau nanti kalau memang sudah dibersihkan, dia harus diselimuti dengan metode jadi antara kulit ibu dan kulit bayi, dengan cara inisiasi menyusui dini tadi memberi kehangatan juga kepada bayi. Karena ada Karena kontak ya, ada Ibu, ya, kontak antara dengan kulit kulit. ibu dan kulit Mhm, bayi. mhm. Terus kita jaga bayi jangan sampai, misalnya kedinginan, Mhm. jadi dengan atau juga dengan metode kangguru. Kangguru ya? Kangguru. Jadi kalau kangguru itu kan punya kantong ya Iya, untuk menjaga kehangatan, mhm, sama pada saat IMD bayi diletakkan di dada ibu, mhm, dengan tanpa ada penghalang sedikit pun ya, mhm, kemudian bisa langsung diselimuti. Jadi mmm, ibunya bisa sambil memegang bayinya, bayinya mengisap, puting ibu. Itu secara alami bayi akan mencari putingnya, mhm. itu salah satunya. Kemudian di antara lainnya lagi ada juga pemberian tetes mata. Tetes mata ya? Tetes mata itu tujuannya mencegah terjadinya infeksi pada mata, karena kan Mhm, kalau bayi lahir yang normal itu kan, nun sewu ya, di vagina itu kan sudah kadang banyak yang kotor-kotor gitu loh. mhm, mhm. Jadi yang kita khawatirkan nanti masuk ke mata bayinya akan menimbulkan infeksi. Jadi perlu diberikan tetesan Tetes mata mata. ya? Karena Ada memang anu juga ya, Ibu, ya, rentan ya, iya, karena nggak punya heeh. daya tahan tubuh Iya, mungkin yang kurang karena ya? bayi baru lahir memang itu sangat rentan sekali. Bener, iya, iya. Selain itu, Ibu, Kemudian, selain menjaga kehangatan nanti mhm, untuk, perawatan sehari-hari biasanya itu tenaga kesehatan ada pemantauan, yang pertama itu setelah 6 jam. oh, Sebelum setelah 6 jam jam, itu ada pemeriksaan dari tenaga kesehatan mhm, untuk yang dikenal dengan istilah, apa ya, apa? perawatan NIPAS atau PNC ya. Mmm, Nah itu 6 jam pertama, kemudian 2 hari, yang kedua, yang ketiga itu sebelum, 7 hari, mhm, 6 2 jam, 6 jam, 7 hari, selanjutnya sampai masa nifas selesai, mmm, yaitu 42 hari. mhm, Ya itu biasanya tenaga kesehatan akan melakukan kunjungan ke rumah ibu-ibu yang habis bersalin. Di situ akan dilakukan juga tadi, pemeriksaan deteksi adanya kelainan kongenital. mhm. Dengan cara seperti apa itu? Jadi itu nanti ada, jari kaki bayi itu akan diambil darahnya sedikit, kemudian ada, eee kertas SHK itu ya, SHK akan ya? diteteskan untuk mengetahui adanya kelainan kongenital. Untuk mendeteksi dini adanya kelainan kongenital, kemudian juga dilakukan apakah ada penyakit jantung bawaan dengan Dengan cara PJB, itu PJB? ada alatnya. Mmm, Setiap bidan itu mesti punya alatnya. Nah, dengan harapan seperti ini, bayi bisa dideteksi apakah ada kelainan atau ada gejala penyakit atau infeksi, itu bisa kita, tindak lanjuti untuk pencegahan selanjutnya. Itu perawatan yang di rumah ya, Mbak Sophie. Kemudian untuk perawatan tali pusat. mhm, Untuk perawatan tali pusat ini, kalau dulu zaman saya itu masih ada yang pakai betadine ya. mhm, Kalau sekarang itu cukup dengan kasa steril. mmm, Kasa steril, dan dia akan, eee, harapan kita dia cepat kering
Ya kalau untuk kering memang beda-beda ya, ada yang cepat paling enggak minimal sampai, 7 hari biasanya sudah lepas sih, sudah lepas. Tapi yang jelas perawatannya harus dengan kasar steril dan memandikan bayi juga itu, harus, kita perhatikan kehangatan suhu tubuh. Mhm Kalau yang dianjurkan, bayi sebelum lepas tali pusat mhm itu cukup dielap aja mhm pakai waslap. mhm. Nggak perlu kalau kalau dulu kan, ya mungkin sekarang masih ya, kalau anjuran kita, bayi baru lahir sebelum tali pusatnya lepas, cukup dilap aja pakai waslap. Nggak perlu di apa ya, direndam pakai air ya, Mhm heeh, dilap pakai waslap sampai bersih, nanti kalau memang tali pusatnya sudah lepas, boleh dimandikan dengan, air hangat. mhm mhm. Air hangat dan diusahakan suhu ruangannya itu bebas dari angin dari luar. Karena pengalaman saya dulu pernah cerita sedikit pengalaman ya Mbak Sophie, Mhm. itu dia memandikan di luar atau dekat pintu. Mmm, Jadi bayinya telanjang, mhm. diguyur dengan air, kemudian ada angin dari luar Aduh, masuk. dingin Nah, dong. dingin. Yang kita khawatirkan nanti mengalami Hipotermi. hipotermi. Kalau udah hipotermi Heeh, kan kasihan dia. kasihan. Nah, Karena bayi jadi nggak bisa ngomong ya, Ibu, ya? iya "Mama betul, dingin, Ma," heeh, gitu nggak bisa. enggak, ibunya sih seneng, ibunya Seneng nggak ya? kesungguhan, ada silir-silir, tapi kan kasihan bayinya. Itu ya mohon Mhm. untuk ibu-ibu muda nanti, kalau memandikan bayi, kita perhatikan, terus jangan lupa kepala bayi jangan direndam. Jangan Aduh, sampai, kena air dulu, kadang kan kalau memandikan agak kepalanya heeh, diturunkan kecuali ya? mukanya ya yang kelihatan Mhm ya, itu diturunkan. Usahakan kepala jangan kena air dulu, karena mhm. sensitif ya, itu juga bisa, mengakibatkan hipotermi tadi, gitu. Itu untuk Oke. perawatan sehari-hari mandikan di rumah. Di samping itu jangan lupa, eee, ibunya, ke posyandu, itu Mmm, perlu itu itu ke sangat posyandu penting ya, Ibu, ya, iya. karena untuk memantau ya Iya, pertumbuhan di samping dan memantau perkembangan. tumbuh Mhm kembang juga bayi harus mendapatkan imunisasi, Mbak mhm Sophie, ya. mhm mhm Kan sebelum umur 1 tahun mhm. diusahakan itu dia sudah mendapatkan imunisasi. Karena imunisasi bisa mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi tadi, Mhm. dengan vaksin itu sendiri. Seharusnya dengan tidak diimunisasi, dia akan sakit, Iya, tapi dengan diimunisasi iya, bisa ada iya kekebalan ya, Ibu, betul, ya? gratis loh Mhm. nggak bayar, Gratis. Iya iya. daripada harus iya betul, Mhm mhm. karena udah sakit kan malah mengeluarkan biaya banyak, Mhm seperti itu ya. mhm. Kemudian ini yang terpenting lagi, menyusui. Mhm mhm mhm. Usahakan bayi tetap MIMI ASI. Mie MIMI asin, ASI. nah, ASI itu sangat mhm, penting. penting ya? Iya, Kenapa penting, Ibu? iya karena manfaatnya banyak sekali, Heeh, seperti di anjuran ada di surat Al-Baqarah ya kalau nggak mhm salah mhm ya, 233. mhm. Itu sudah dianjurkan setiap ibu diharapkan menyusui bayinya sampai usia 2 Dua tahun. Kalau ASI itu lebih bagus diberikan terus, tanpa pemberian, tambahan itu mhm sampai usia 6 bulan. mhm. Namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif ya, Ibu, Iya, ya. mhm Jadi sebelum ini sangat menarik sekali nih, Bu, mhm terkait dengan ASI eksklusif, tapi sebelum kita masuk ke sana ya, Bu, ya, mhm ini beberapa, mungkin yang pernah saya alami juga mhm ya, Bu, ya, mhm. itu kok ada bayi setelah lahir, ada suntikan itu apa ya, Ibu, ya? Oh iya, tadi Heeh, belum saya jelaskan ya Mbak mhm Sophie. Ada bayi yang baru lahir itu yang pertama sebelum mhm. 24 jam dia harus mendapatkan imunisasi tadi, Iya, heeh, vaksin hepatitis, heeh, hepatitis, itu HB0. mhm mhm, Kemudian ada juga suntikan pemberian vitamin K. oh, Vitamin K itu memang mhm disuntik di paha ya, Mbak mhm Sophie. mhm, Kasihan ya, baru lahir kasihan, kok disuntik. Itu tujuannya untuk mencegah perdarahan, mmm, perdarahan di otak. Jadi mmm, ibaratnya seperti ini, lebih baik mencegah daripada daripada sudah terjadi. mmm, Jadi intinya seperti itu nggih nggih tujuannya. nggih. Terus kemudian ini Mhm, Ibu, eee, tadi kan udah disuntik tadi HB0 ya Ibu iya ya? HB0. Selain HB0 tuh apa saja ya? Apalagi Bu mungkin yang diberikan? Kayak ada tetes-tetes Oh apa itu itu polio. heeh, itu juga dikasih ya bayi? Kalau untuk bayi baru lahir itu Mhm suntikannya yang untuk imunisasi pertama itu memang HB Neo.
Habeneo Jadi itu belum ya, Ibu, ya, ya, yang untuk tetesan? Habeneo diberikan sebelum 24 jam. Mmm, Tapi ada juga, itu karena, kaitannya dengan inisiasi menyusui dini. mhm Ada juga bayi dengan ibu yang mempunyai riwayat hepatitis, mhm. itu ada juga pemberian vaksin, HBsAg namanya. Mmm, HBsAg itu diberikan sebelum, 24 jam karena bayi itu kan tadi menyusui, itu khusus yang ibu khusus dengan ibu yang dengan hepatitis. hepatitis. Mhm Tujuannya mhm. karena kan bayi kaitannya dengan, inisiasi menyusui dini tadi. Iya iya. Jadi sebelum dia menyusui, Mhm dia sudah diberikan vaksin. mhm. Harapannya nanti ibu yang dengan hepatitis positif tadi tidak, menurunkan penyakitnya ke anak, karena anaknya sudah kita cegah dengan vaksin Pemberian vaksin tadi, tadi. gitu. Terus sebelum berlanjut juga Ibu, ini tadi kan, mungkin asuhannya ya, Heeh, asuhan awal ya, jadi beberapa treatment yang mungkin mhm, diberikan kepada bu bidan, kepada buah hati kita ya, para sahabat sehat. Tetapi ketika bayi begitu lahir ya Ibu ya, mungkin, ada apa ya Ibu ya, untuk kajian awal ini loh bayi yang sehat, apakah menangisnya kuat oh atau iya, seperti apa, ini gambarannya seperti apa kalau kita, coba pengen tahu Ibu, oh bagaimana iya, kalau begitu bayi lahir itu, oh itu kondisinya sehat, mhm, mungkin dari apa menangisnya kuat atau dia dari gerakannya aktivitasnya itu ya, seperti heeh, apa Ibu untuk ya, kajian oh awalnya ya, Ibu? heeh, Mungkin agak mundur ya nggak apa-apa ya Ibu oh ya? ya, nggak apa-apa. Heeh, mhm, Eee, untuk sahabat sehat, sehat, biasanya di fasilitas kesehatan atau mhm, di tenaga kesehatan yang melahirkan di sana, itu adalah istilahnya Apgar Score. Afgar Skor Apgar Score apalagi Apgar nih? Score itu untuk menilai, Mhm. kondisi bayi. Ingat Eee ya para sahabat sehat, Apgar Apgar Score, tapi itu untuk mungkin Skor, tenaga kesehatan aja ya. Tapi mhm, ibu-ibu juga perlu tahu perlu nih, tahu, nilai Apgar Score anak saya berapa gitu. mhm, Yang normal itu memang, sampai angka 10. yang normal ya Ibu Heeh, ya? itu di antaranya, bayi menangis kuat, Mmm, terus, dia gerak. mhm, Aktivitas maksudnya, kalau bayi lahir menangis kan dia bergerak gitu kenceng karena ya, kaki ini ya. nendang-nendang Nah, ini tangannya kaget dia biasanya anget di dalam, heeh, ini keluar kok, beda, dunia baru dunia ini, baru. Jadi dia nguangis, mhm kejer, mhm, nangis kuat, heeh, biasanya kulit juga berwarna kemerah-merahan. jadi nggak pucat ya Ibu ya? Enggak Justru pucat. yang bagus itu yang merah ya Iya, Ibu ya? bayinya Mhm merah, mhm kemudian, kulit juga berkulit juga, mhm kemudian dia, untuk aktivitas, terus untuk daya dengar. mhm Biasanya bayi kan kalau, kita tes refleksnya itu dia bisa bisa apa deh, eee, noleh mencari kanan heeh, kiri gitu ya mencari kadang ya, Ibu, sumber ya? sumber Oh gitu suara ya. gitu. Jadi kalau matanya Ibu, dari matanya kalau kita mau mengetes, ini matanya bagus ini, begitu dia lahir kan matanya Iya terbuka gitu iya, ya, Ibu, ya? matanya terbuka, Mhm. itu juga bisa dilihat matanya terbuka dan bisa dilihat nah itu tadi, setelah lahir kan ada pemberian tetesan, Mhm mhm. itu juga untuk salah satu untuk mencegah terjadinya infeksi. Mmm, Kemudian itu, eee, ada diperiksa juga nafasnya mhm. Seperti apa, nafasnya, Ibu? kalau nangisan bayi itu dilihat dari, eee tarikan perut sama dada. Mhm Kalau dia menangis kuat itu ada hitungannya ya Mbak mhm. Sofi ya, Mhm mhm. ada hitungan sendiri, itu dia kalau, ibaratnya gimana ya, kembang kempisnya ya, Kembang kembang kempisnya ya, kempisnya naik antara turunnya ya, iya, naik naik turunnya turun itu kelihatan. mhm, Itu denyut nadinya heeh, berapa. itu ada alat khusus untuk menghitungnya, Mmm, normal apa tidak, ya. seperti itu. Berarti kajian awalnya cukup ini ya, para Iya sahabat saya iya cukup tahu aja kalau bayi kita sehat iya, itu kan yang jelas dia nangis, menangis,
geraknya meronta banyak, meronta, banyak, terus terus warna kulit. warna kulitnya harus merah, Terus seperti tidak itu. ada nangisnya nangis spontan ya, Mhm, tidak nangis merengek kan ada yang mhm. bilang Oh, seperti justru itu. itu malah Iya, yang heeh, ini ya, perlu dikaji lebih dalam ya iya, kalau heeh. gitu Ya, ya. harus curiga, siapa ngerti ada Mhm, kelainan di mhm jantung mhm, atau gangguan mhm napas. mhm mhm. Jadi kalau dia nangis spontan, lepas itu tidak ada gangguan di, saluran pernafasan, berarti Mmm, bebaslah. mhm, Sehingga dia bisa napasnya kelihatan, terus dia nangisnya juga sudah mhm ini, mhm. spontan seperti itu. Begitu para sahabat sehat ya, sudah Mhm, dijelaskan, kondisi mungkin kajian awal yang bisa kita lihat ya kalau, ibu-ibu ini kan ketika habis melahirkan kan dengar bayinya nangis keras, oh alhamdulillah, kan seperti itu ya, Bu, iya ya, betul, heeh. Terus tadi Ibu sudah menyebut kan tadi untuk, apa ya, kajian awalnya sudah kita bahas, kemudian, apa namanya, untuk asuhannya juga beberapa tadi sudah kita bahas semua, kemudian mungkin rangsangan-rangsangan yang mungkin bisa diberikan tuh yang seperti apa, Bun? mhm Untuk mungkin, gerak kakinya atau mhm, gimana? Mungkin rangsangan-rangsangan apa iya, ya, Bun? Selain yang kadang ada yang bayi nggak yang nangis, nggak ya nangis betul, diketok, iya, heeh, dikagetin, iya, itu yang heeh, seperti apa anu, Bun? iya, Mhm untuk biasanya mhm kalau bayi lahir tidak nangis memang kita memberikan rangsangan. mhm mhm. Ada yang telapak kakinya, ada yang telapak kakinya ya, telapak Heeh, kakinya dipukul-pukul, eh, atau kalau dia nggak nangis kan mhm kita, ya, kita curiga adanya sumbatan di jalan mhm napas. mhm. Sehingga kadang bayi lahir langsung kayak dibalikin gitu ya, Mmm, dipegang kakinya ke atas seperti itu. Dan itu tujuannya itu tadi, untuk membebaskan, jalan jalan nafas ya? nafas, siapa ngerti ada darah atau Mhm, lendir-lendir yang masuk, karena tujuannya kita ke nggak situ. tahu ya, Bun, ya. Ya, kemudian Mhm kakinya, mhm. atau dia dirangsang juga bisa dengan karena Digelitik-gelitik iya, gitu ya? dikelitikin atau dadanya dulu sehingga tadinya dia hangat terkena paparan yang itu kan dia Mhm mhm. langsung kaget, seperti itu. Seperti itu. Itu Itu yang dia. mungkin harus rangsangan yang diberikan atau mungkin yang tidak boleh diberikan nih, Bu, rangsangan apa tiba-tiba ditepuk bayinya atau gimana yang mungkin rangsangan-rangsangan yang tidak boleh diberikan ketika kita mau mengetahui bayi itu sehat atau enggak, itu yang seperti apa, Bun? Kalau untuk kerangsangan itu kan karena bayi baru lahir ya, Mhm mhm. jadi memang Apa mungkin kita nggak boleh ditekan iya, dadanya atau jangan gimana? dong kasihan. Kalau kadang, Mhm. saya dulu pertama jadi bidan desa itu ada juga yang kayak kayak dikagetin dengan teriak ya. Mhm mhm. Wah kasihan itu nanti gendang telinganya kan masih begitu halus Sensitif dan ya. lembut ya, Mhm mhm. bisa pecah nanti. Mhm. Ya cukup dirangsang aja, jangan terlalu keras atau kasar lah seperti Tepuk itu. bokong boleh nggak, Ibu? Kalau tepuk bokong ya jangan ya, Jangan kasihan ya? ya. Oh, Telapak kaki karena telapak kaki itu kan ada saraf-saraf. mhm mhm, Kalau kita pukul itu biasanya langsung kayak ada impuls, langsung mhm kayak menyetrum, nah, sehingga merangsang bayi untuk menangis. Seperti itu ya, Mbak mhm Sofie mhm. ya? Mungkin kalau, rangsangannya agak sedikit ke fisik kan tapi kalau di beberapa media itu ada yang Mhm. bayi sampai di ini ya, Ya itu itu tadi, karena memang ada gangguan di, jalan mhm, napasnya, seperti itu. seperti itu ya para sahabat sehat mungkin loh ini kan ilmu baru. Ibunya kadang, "Kok anak saya di apa, Di dibalik-balikin kayak ngangkat apa ya?" Itu ya salah satu tujuannya untuk heeh. membebaskan jalan napas. Oke, baik. Heeh, Itu para sahabat sehat sudah dijelaskan gitu, jadi jangan khawatir. Kemudian untuk tadi sempat disinggung ya, untuk yang menyusui itu mhm ya. mhm Untuk yang menyusui yang seperti apa? Mungkin ada rekomendasi WHO Ibu, terkait dengan makanan yang harus diberikan kepada bayi kita. Selain ini nih, inisiasi menyusui dini tadi ya Ibu ya, mhm. ada terus kemudian ada ASI eksklusif, ada apa lagi nih Bu? Mhm, Kalau untuk, bayi, perawatan bayi baru lahir mhm. 0 sampai 28 hari itu, yang bagus ya ASI aja, ASI aja ASI ya. aja. Jadi saya pesan pada ibu-ibu, eee, selama ASI kita masih bisa keluar, Mhm, kita berikan yang terbaik buat anak kita. Karena apa? ASI itu tadi sudah saya sebutkan tadi ya, yang di depan itu dia banyak mengandung zat-zat, bergizi, juga antibodi atau kekebalan. Ini, sangat membantu tumbuh kembang anak, mhm. juga bisa mencegah stunting Mbak Sophie, Mmm. ya.
Karena yang lagi kandungan ASI itu ibaratnya seperti ini, kalau ilmu yang saya peroleh, saya ini ya, setelah saya mendapat ilmunya, saya kayak menyesal, karena anak saya dulu ada yang ada campuran, mmm, saya kasih makanan pendamping ASI. mhm mhm, Padahal yang bagus itu 6 bulan cukup ASI saja, karena, kita pengen anak kita itu nanti di samping sehat juga jadi anak yang cerdas. Ternyata ASI itu sudah memang dia itu ciptaan Allah ya, sudah mhm, berbuat sedemikian rupa dan sudah ada anjuran di Al-Qur'an juga di surat Al-Baqarah nomor 2 di ayat 233 itu ASI, bisa membantu, pertumbuhan otak semaksimal mungkin. mmm, Karena perlu diketahui ibu-ibu, mhm otak anak itu, maksimal pertumbuhannya sampai usia 2 tahun. Makanya dianjurkan memberikan ASI sampai usia 2 tahun. mhm, Kalau sudah 2 tahun, anak kita kasih makanan yang mengandung DHA atau makanan yang mahal-mahal itu nggak ngefek Mbak Sophie. mmm, Karena pertumbuhannya itu sudah sudah maksimal di usia 2 tahun, periode emas, mhm mhm, ya periode emas. Jadi periode emas itu usia 0 sampai oke, 2 tahun. Jadi itu diharapkan ibu-ibu memberikan, yang terbaik buat anaknya. Di samping itu, ibaratnya gini, emur dan baut. mhm mhm, Kalau emur dan baut itu kan pasangan ya, panjang dengan yang bundar, mhm kan dia isoklop. mhm Tapi kalau kita kasih susu formula, umurnya itu nggak bundar, mhm, umurnya kotak atau apa, jadi kan nggak yang pas, pas ya, ibaratnya seperti itu. Jadi sel-sel di otak itu tumbuhnya tidak bisa maksimal. jadi rangsangannya untuk Iya, sel-selnya itu kurang kurang, maksimal, kan eman-eman. sehingga mempengaruhi kecerdasan Iya, anak kita. jadi, saya pesan untuk ibu-ibu muda, Mhm, berikan ASI, ASI yang terbaik sampai usia 2 tahun. Kalau memang perlu diberi makanan tambahan, berikan setelah usia 6 bulan, 6 bulan. Jadi bulan. cukup ASI saja ya, Ibu, Iya, ya, ke sampai 6 bulan itu. setelah itu baru Heeh, terus kalau ada beberapa bayi yang dikasih madu boleh nggak, Ibu? madu juga kalau bisa itu kan udah selain ASI itu. Oh iya, Berarti jadi ya walaupun setetes nggak boleh ya, iya, Ibu, ya? Kalaupun kalau hanya memang gini-gini iya, kalau memang mhm tujuannya untuk mencegah kering ya, mhm, biasanya diolesin hanya di bibir karena dia aja. kan nggak nelan ya, Ibu, Iya, ya? kok bayinya karena tadi Heeh, nangis kejer kok mhm belum ini, ya mhm kasih di bibir. Nanti kalau memang, eee, ASI ibunya kan kalau dia inisiasinya menyusui dini itu lancar, mhm secara otomatis itu bayi dia akan mengisap kencang. mhm, Nah, dari isapannya itu, otak kita akan terangsang untuk mengeluarkan lebih ASI, lebih banyak banyak, ASI ke mhm. payudara kita. Ibaratnya nih stoknya mau habis nih, ayo produksi Iya, lagi lebih banyak. heeh, tapi tergantung gizi ibu juga Mbak Oh Sophie, gitu ya, iya, makanya waktu hamil dia gizinya, asupan gizinya harus harus diperhatikan. iya, betul. Jadi Mhm mhm bukan secara alami memang ada, tapi kan kita juga harus memikirkan kualitas dari ASI, intinya ke situ. mhm Sehingga nanti kebutuhan bayi bisa terpenuhi dengan ASI. Kalau bayi sudah cukup diberikan ASI, dia juga sudah ibaratnya sudah terpenuhi ya, mhm dia nggak akan rewel, nggak perlulah dikasih makanan tambahan yang lainnya. mhm, termasuk tadi ya Ibu ya, Iya. kolostrum tadi ya, Ya, yang memang harus kolostrum diberikan itu, ya? bagus sekali. Mhm, Dulu, kan eee beberapa ada yang dibuang loh Bu. nah itu, kadang ibu-ibu kalau nun sewu ya, Mhm mungkin yang SDM-nya kurang atau mhm, gimana, karena masih terpengaruh dengan budaya, budaya, nenek biasa. moyang. Ya itu susahnya di situ. Katanya, itu susu kotor gitu harus Eee, dibuang, padahal enggak ya Bun ya? sama sekali tidak. Itu Mhm zaman Belanda dulu, mhm, tujuannya biar orang Indonesia itu bodoh-bodoh. biar Jangan bisa dikasih dijajah ASI. gitu ya? Nah, betul, tujuannya biar jajah. Masa kita mau jajah terus? Makanya lama loh Bun, Iya. 350 tahun. Lah, kita udah merdeka. Generasi kita harus Iya, generasi emas mhm yang terpinter. mhm Salah satunya itu dengan cara pemberian ASI mhm tadi. mhm Ini saya ada pengalaman. Saya pernah menolong itu ada bayi kembar. mhm Karena ibunya juga ekonominya kurang, mhm jadi mungkin asupan gizi mempengaruhi ya. mhm Sehingga dia kan harus menyusui 2 bayi, ASI, sehingga ASINya kurang.
ngomongnya sih ASI-nya kurang, sehingga bayi yang satu diberikan Formula. susu formula. Yang satu ASI eksklusi yang Iya, satu yang ASInya satu ibu, ASI, yang dan yang satu satu itu dia nggak mau susu formula, karena mhm, mungkin dia ini, terus sudah akhirnya? kebiasa. Mhm Lah suatu saat yang bayi susu formula dan susu ASI, mhm. yang bayi minum ASI itu suatu hari dia diare. Mmm, Dia diare diare datang ke tempat saya periksa dan saya berikan obat. Sampai di rumah, obat dilanjut ternyata bayi yang minum susu formula juga diare. mhm, Lah bayi yang minum ASI tadi setelah dikasih obat sehari apa berapa kali minuman obat, udah sembuh. mhm. Sementara bayi yang minum susu formula terus Terus dalam jangka waktu sehari tambah, mhm sehingga saya suruh kirim ke rumah sakit. Nggak ada 2 hari, Mbak, itu kasihan. Jadi nggak ketolong mhm karena itu tadi. Jadi, ini terlihat jelas ya mhm, betapa pentingnya ASI. Dari segi itu tadi, daya tahan tubuh. mmm, Daya tahan tubuh itu, sangat, memberi manfaat ya? manfaat Mhm manfaat dan ini pengalaman ini bisa kita ambil hikmahnya ya, mhm. jangan sampai, ibu-ibu muda itu, apa deh, tidak Tidak memberikan memberikan ASI, ya. Di samping itu ya itu tadi, di samping daya tubuh mhm, juga untuk membentuk kecerdasan yang das maksimal. Tujuan kita seperti itu. itu manfaatnya ya, Bun, ya. Iya. Jadi kalau selain biar cerdas dan juga daya tahan tubuh meningkat, mungkin ada manfaat lain, Bun, yang bisa dipaparkan dengan untuk para sahabat sehat? Di samping tadi untuk bayi, Mhm daya tahan tubuh, juga memang gizi-gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan otaknya, mhm. kecerdasannya, dan tumbuh kembang, juga itu dengan memberikan ASI bisa menjalin hubungan hubungan Tali kasih ya, tali kasih. Jadi ada antara kontak ibu batin antara ibu dan bayi. kasih sayangnya Iya, lebih ya, Bun, ya? pada saat memberikan ASI, ibunya sambil ngelus-ngelus, ada kontak batin, ibunya bisa sambil mendoakan, Mmm, semoga besar nanti jadi anak yang jadi anak soleh. soleh. Ibunya senang, puas, dia merasa bisa memberikan yang Mhm terbaik buat mhm anaknya. Di samping untuk, ibunya tadi mencegah, kalau untuk ASI memang ASI eksklusif, dia juga berfungsi untuk KB, Mbak. KB ya, Iya. jadi bisa menjarangkan ya, Iya Bun, betul, tapi kehamilan? ASI Mhm full loh ya, nggak ada ASI full ya? tambahan. Kalau ibunya ASI full sampai Mhm, 6 bulan tanpa KB insya Allah nggak sampai. nggak sampai yang hamil lagi ya, Bun? Heeh, itu bisa bebas, Mhm maksudnya tanpa harus pakai KB hormonal, itu jadi mhm, KB mmm, alami. Jadi istilahnya gini, infusnya itu nggak memikirkan kesuburan rahim, mhm dia memikirkan ASI-nya. mhm, Jadi hormonnya itu, "Hayo produksi ASI," sehingga tidak sempat memikirkan untuk kesuburan dari rahim mhm. ibu, seperti itu istilah awamnya. Jadi manfaatnya banyak ya, Mbak. Selain itu Di juga samping itu heeh, di samping itu kalau ASI, mhm, kalau, kita nggak perlu repot-repot, praktis ya, Bun? praktis, nggak perlu keluar biaya banyak. Oh, jadi ekonomis dong? Oh jelas, bisa membantu ekonomi itu. Iya iya, Di kalau umpama seperti ini, kalau malam hari, mhm kalau anak kita berikan susu formula, mhm anaknya nangis, terus kita bangun, harus membuat susu, ngantuk-ngantuk, kita harus jaga kebersihannya. Di samping itu kan mudah terjadinya yaitu tadi, bisa, kalau susu formula bisa di samping anaknya gampang kena penyakit, mhm bahkan ada yang alergi, mhm atau juga bisa menimbulkan diare. Karena mhm. kebersihan. Tapi kalau dengan ASI istilahnya Praktis, praktis, higienis. ngekjel ngekjel, Oh, ngejel? langsung dijel, Jel seperti itu, Mbak. Jadi enggak. ibunya, lebih ekonomis, praktis, dan lebih Higienis. higienis, di samping Mhm gizinya juga mhm bermanfaat, mhm banyak sekali, mhm itu Mbak Sofi. mhm. Kalau mungkin tadi disebutkan Ibu, untuk manfaat dari ibunya itu salah satu bisa menjarangkan kehamilan. Nah, Mhm, mungkin dari segi penyakit Ibu, mungkin ada nggak sih manfaat Ibu menyusui? Mungkin, karena dia kan payudara ya, oh mungkin bisa oh ya. mungkin, Ya tadi ya ya jelas, mhm karena gini Mbak Sofi, ternyata dalam penelitian itu, mhm eee,
wanita-wanita yang terkena kanker payudara, Mhm. itu salah satunya karena tidak menyusui. Para sahabat sehat, Iya, parah ini. ternyata seperti itu ya. Heeh, Jadi mhm. mohon untuk ibu-ibu muda jangan malu-malu, susu kita nggak kendor kok. Nggak kendor ya? Nggak. Mungkin karena biar kelihatan tidak Mungkin cara cantiknya menyusuinya, oh gitu ya, Bu, nanti ya? nanti tak Nanti ada beritahu ya? cara menyusuinya. Oke oke. Jadi, ibu-ibu Mhm kalau ingin, apa deh, terhindar dari penyakit kanker payudara, susu. berikan ASI kita kepada bayi, jangan kepada bapaknya, ya. Bayi kita yang butuhkan, Mhm mhm. gitu. Jadi, Allah itu sudah memberikan, semua yang terbaik, tinggal kita untuk mau tidaknya. Kadang orang kan menjaga body kali ya, menjaga Mhm penampilan takut payudaranya kendor atau mhm. gimana. Padahal salah ya, Bu, Padahal salah berat. berat itu. Itu terbukti Mbak, setelah Mhm penelitian ternyata rata-rata wanita yang terkena kanker payudara karena tidak mhm. memberikan ASI pada bayinya. Tuh, para sahabat sehat. Jadi perlu nih pelajaran penting ini, perlu memberikan ASI untuk buah hati kita supaya apa? Supaya kita salah satunya untuk manfaat diri kita sendirilah setidaknya ya Iya. selain dari untuk baby kita, tapi untuk diri kita sendiri bisa terhindar dari kanker payudara. Ya, begitu para sahabat sehat. Ini menarik sekali nih ya materi kita. Terus ini tadi Ibu sudah sempat menyinggung Mhm, tentang menyusui. bagaimana sih cara menyusui yang baik dan Oh, benar supaya memang kadang kan ada beberapa ibu-ibu muda ya atau mhm, mungkin baru menyusui kok, "Ini kok lecet," iya, terus ini mungkin karena belum benar ya cara mhm, memberikannya. Mungkin iya, bisa dijelaskan oh kepada iya, para sahabat heeh, sehat ini, oke. Bu Ida. Para Mhm sahabat sehat, mhm pada kesempatan ini saya juga akan memberikan trik-trik atau cara menyusui yang baik mhm. atau benar sehingga ibu merasa nyaman dan tetap terjaga kecantikan dan penampilannya. Eee, Eee, mhm, dalam menyusui ini karena saya juga pengalaman pernah jadi bidan desa, itu kebanyakan ibu-ibu kalau mau ingin menyusui dia cepet-cepet, mmm, bayinya nangis langsung mmm, diangkat dijejelin. mhm, Nah, padahal itu salah. Sebelum menyusui, kita jangan lupa jaga kebersihan, mmm. terutama kalau tangan misalnya ibu-ibunya kan Habis ngapain habis heeh, ngapain nggak ngerti gitu. apa habis ngepel, apa habis ngiris Mhm. lombok, Mmm, lupa, nanti ASI rasa pedes. nggak tahu loh kenapa bayi ini Ya, nangis terus ternyata nangis periksa ternyata lah, CAB. nah niku. Nggak bisa ngomong juga Iya, ya, Bu, ya? jadi kalau kita Mhm menyusui, kita lihat dulu, umpama karena bayinya lagi tidur mhm tiba-tiba nangis, mhm ibunya buru-buru, mhm. jangan lupa cuci tangan Cuci dulu. tangan. Setelah cuci tangan, kita perhatikan, posisi kita. Mhm Sebelum kita menyusui, kita buat nyaman diri kita. mhm Jadi, usahakan posisi kita duduk. mhm Posisi kita duduk, kalau bisa kita senderan. mhm. Jadi, kalau dia menyusui lama, nggak capek. Mmm, Jadi nyaman, bayinya juga nanti puas. mhm Setelah kondisi kita enak, nyaman, kalau memang perlu mau dikasih kaki kita biar nggak gantung, dikasih apa namanya, kayak dingklik ya mhm istilahnya ya? mhm. Kalau bahasa Jawanya apa ya, dingklik itu loh, Dingklek, iya ya. dingklik, kaki kita disandarin di Heeh heeh, dingklik, mhm kemudian, kita taruh bantal juga bisa. Yang penting nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu mhm. rendah. Jadi lurus sejajar, kemudian kalau kita udah siap baru kita ambil bayinya. Mmm, Kita ambil bayinya, kita letakkan, kepala itu, leher bayi di sikut kita, di sikut kita, mhm. kemudian usahakan bayi lurus menghadap ke puting. Mmm, Kulit ibu dan kulit bayi usahakan ada, saling bersentuhan, mhm mhm. Setelah itu untuk memimikkan, biar kita tidak lecet mhm putingnya, keluarkan aja sedikit ASI, mhm. kemudian oleskan di sekitar puting susu ibu. Sampai Mmm. ke daerah yang hitam-hitam atau areola mammae. Kalau memimikan itu mulut bayi harus, semua areola mammae kita, puting kan ada pinggirnya yang warna hitam, Hitam, itu nggih. harus masuk ke mulut bayi semua, Mhm sehingga mhm itu, menghindari terjadinya lecet. Kalau sudah masuk seperti itu nanti bayi juga nyaman, kemudian, mhm ibu juga tangannya nggak pegel, karena kalau ditaruh di sikut sini, itu mhm rasanya kan nanti ibunya cepet capek, mhm. sehingga mengganggu kenyamanan dalam memberikan ASI. Samping itu nanti, bisa, kita berikan payudara yang paling kencang dulu.
Misalnya kan ada kiri kanan, kok yang paling kenceng kiri, kita kasih yang ke kiri. Setelah Mhm. itu bisa gantian kita berikan lagi yang kanan. Harus Gantian dua-duanya di ini ya, iya, berikan ya. diberikan. Kadang kan beberapa, ibu kita yang menyusui itu kan kadang, asumsinya itu yang kanan tuh makanan, yang kiri tuh minuman, itu bener nggak sih, Waduh Bu? salah ya, Salah ya? kasihan Yang seperti benar itu. Yang benar ini, ASI ASI semua? semua. Komponennya sama? Nggak ada Mmm, bedanya. Di samping itu kalau kita ngasih yang kiri toh nanti yang kanan, lah itu. bisa kecil besar ya? Lah, kan kasihan malah mengganggu penampilan nanti ya. Jadi tetap kita berikan Mhm, kiri dan kanan, mhm, jadi imbang. Cuman itu tadi, pada saat memberikan pertama kali, yang kita rasakan yang paling kenceng yang mana. mmm, Itu dulu yang kita berikan, setelah itu baru kita gantian yang sebelah. Kalau udah dikasih yang kiri, kanan nggak dikasih, nanti yang kanan biasanya sama ibunya dibuang. mhm. Nah itu. Perlu Jadi disendawain nggak Ibu oh kalau iya, setelah setelah menyusui, setelah biasanya kan bayi tidur ya, karena udah kenyang, nyaman, sudah menyusui, ini juga, pada saat mengeluarkan puting, puting susu kadang kan kalau bayinya itu udah ketiduran dia masih masih ngisep ya. mhm, mhm, Kalau dia masih ngisep atau masih lengket, puting kita kadang kan nggak mau dilepas. mmm, Itu ibu bisa melepaskan jangan ditarik, kalau mhm, ditarik nanti juga bisa sakit, menyebabkan lecet, lecet. mhm. Ya harus gimana Ibu? Kita bisa masukkan, jari kelingking, Mhm, tapi, ingat ya ini harus bersih. mhm. Kita masukkan ke dalam mulut bayi kemudian puting kita bisa kita, tarik Tuang, sehingga dia keluarnya nggak ada tarikan dari mmm, bayi. Itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya lecet pada puting susu kita. baik, Setelah itu, mhm, bayi kita sendawakan, mhm, bisa, posisi kepala lebih tinggi mhm. atau kita taruh di punggung, Pundak, pundak kita, kepala ada di atas pundak sini, kemudian kita pukul-pukul aja punggungnya. tepuk-tepuk gitu ya? Tutup Mhm, sampai dia bunyi, bunyi sendawa. mhm, Kalau udah bunyi sendawa nanti insya Allah nggak akan muntah. Itu salah satu cara memberikan ASI. Terus satu lagi Mbak mhm, Sophie, ini, saya pesan pada ibu-ibu muda, kalau memberikan ASI jangan tiduran, mmm, itu bahaya sekali. mhm, Ini ada kasus kematian bayi karena menyusui, mmm. itu Kenapa ada. Ibu? Karena ibunya memberikan ASI pada saat tidur. Mmm, Jadi ibunya juga ikut ketiduran, ketiduran, sehingga dia tidak memperhatikan keamanan si bayi. Mungkin bayinya tersedak atau mhm, dia, ketutupan oh, nafasnya. iya, Itu ada Mbak, sebab itu pengalaman. Jadi saya minta tolong pada ibu-ibu muda, jangan tiduran. mhm, Kalau memang ibunya ngantuk berat, paling nggak harus ada yang jaga, ditemani suami atau siapa. mhm. Ini kasusnya benar-benar ada ini. Jadi suaminya ngelihat kok bayinya biru-biru, Mhm, ternyata sudah tidak sudah tidak bernyawa, tidak bernafas bernafas karena ketutupan. dari Di samping itu ibunya, iya, itu kan kasihan ya. mhm. Tuh jangan sampai ada lagi hal-hal seperti itu. Mungkin itu pesan yang benar-benar harus diperhatikan. Baik, ini menarik sekali nih materi kita, Mhm. Bu Ida ya, tetapi karena waktu juga kita Oh, harus heeh. berpisah Iya. ini, gitu. Mungkin, untuk menutup jumpa kita pada kesempatan kali ini bisa ada closing statement atau mungkin pesan khusus yang bisa diberikan kepada ibu-ibu ini? Monggo Ibu. Oke, Mhm, pesan saya, sahabat sehat, rawatlah bayi kita sesuai dengan, usianya. Karena kalau kita merawat bayi kita sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah berikan tadi, insya Allah anak kita akan tumbuh dan kembang sesuai harapan kita. Di samping itu dia akan menjadi generasi emas yang akan, memberikan kemajuan bangsa. buat bangsa. Mungkin itu, jadi perawatan bayi benar-benar harus diperhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih. Demikian ya untuk closing statement dari narasumber kita, Ibu Ida. Dan dengan berakhirnya closing statement dari beliau, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan juga Bu Bu Tio Rida Normasari. juga undur diri dan juga Mas Nuki ini sebagai operator juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.